Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-mas'alatu tsaniyah, yaitu al-mas'al ula quri'a wa in. Bukan wa inna minha, wa in. Bitakhfif wa hiya inna al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Tadi inam dibaca in. Dibaca gimana? Jadi bacanya wa im minha lama yahbitu min khasyatillah. Apa? Wa im minal hijarati lam yatafajjar. Allati talzamuha lam al-fariqah. Wa minha qauluhu ta'ala wa in kullul lamma, asalnya wa inna kulla, asalnya gitu ya. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Al-masalatu tsaniyah at-tafajjur at-tafattuh bis-si'ah wal kathrah. Makna tafajjur itu tawassu, apa tafattuh, membuka dengan lebar. Tapi sekarang tafajjur juga infijar, maknanya apa? Bom meledak, infajarat. Yuqal infajaratin qarhatu fulan. Telah membedah, membuka, terbedah lukanya si Ahmad. Ai insyaqqat. Apa namanya? Insyaqqat apa namanya? Terbelah. Bil muddah wa minhu, di antara fajar juga al-fajr, apa? Membedah malam jadi siang, al-fajr. Wal fujur, apa? Membedah hukum. Ini haram dilanggar namanya fujur. Barang haram dilanggar namanya fujur. Pokoknya yang isinya itu membelah lah. Wa qala Malik ibnu Dinar yan fajir. Jadi bukan infajir tapi yan fajir. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqu wa yakhfaru minhu ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Lama yanfajiru minhu al-anhar. Yanfajir bimakna wa inna minal hijarati ma yashaq wa yakhruju minhu al-ma' alladhi yajri hatta takuna minhu al-anhar. Dari batu tersebut, di antara dari batu itu bisa terbelah, kemudian mengalirlah air dari batu itu sampai menjadi bengawan. Qalatul hukama innal anharu innama tatawalladu an abkhurah tajtami'u fi batin ard. Bengawan itu, mengapa ada bengawan? Ada uap panas di dalam bumi. Anhar itu muncul dari abkhurah, tajtami, berkumpul, meledak air. Fa in kana zahirul ardi rahwan insyaqqat tilkal abkhurah. Nah, ketika zahirnya luarnya bumi itu rahwah, bolong-bolong gitu, maka meledak. Wala yazalu yattasil tawaliha wa anfasalat wa in kana dhairu ardi salban hajariyan istamat tilkal abkhurah wa la yazalu yattasil tawaliha bisawabiq hatta takthurut al-azimah. Kalau di atas muka bumi itu keras, nggak jadi apa? Nggak jadi bengawan, airnya di dalam airnya. Jadi Presiden Qaddafi sendiri bikin anhar, bikin apa? Bengawan 1000 km. Dari selatan sampai ke Benghazi utara 1000 km. Bikin bengawan dibikin. Makanya gorong-gorong. Kenapa? Di selatan, di tengah-tengah padang pasir, ternyata di dalamnya adalah air. Kalau di atasnya ini tanah itu keras, nggak keluar. Sampai kumpul banyak, baru mendorong, memecah bumi atau tanah. Tapi kalau di atas tanahnya ini nggak begitu kuat, becek airnya, tanah
liat gitu ya, lempung lah lempung. Mudah sekali keluar dari dalam tanah air. Jadilah bengawan. Sekarang dengan kemajuan teknologi apa saja bisa dicapai. Asal ada uang. Kadhafi bikin bengawan 1000 km. Sehingga kanan kirinya, sepanjang 10 km kanan kirinya pertanian. Jeruk, zaitun, subur sekali. Oh di kita malah kebanyakan sungai, kebanyakan ya? Kebanyakan sungai kita ini. Mudah banjir. Kalau di benua Afrika itu hanya satu, Nil. Sebenarnya nggak ada di lainnya nggak ada air, nggak ada sungai. Nah, Kadhafi bikin Libya. Fa'aradu hina idzin min kasratiha wa tawarat madduha wa tawataru madduha an tashaqqal ard wa tasilu tilkal miyah audiyatan. Kalau muka buminya itu keras, airnya berkumpul dulu, banyak dulu. Setelah kuat banyak meledak. Menjadi apa? Menjadi sebelum sungai. Kadang-kadang menjadi danau atau bengawan. Danau. Di Indonesia banyak danau. Yang terkenal apa? Danau Toba, Samsir. Nah, ternyata di tengah-tengah itu ada daratan, kepulauan sendiri ya. Ternyata sudah dilihat, itu gunung. Gunung. Jadi kalau di tengah-tengah kita berhenti itu istirahat di atas gunung itu. Kalau gunung meledak, ya embuh. Kayak di mana? Di Banten apa namanya? Gunung Krakatau, gunung dalam laut. Sering meledak. Kadang besar, kadang kecil, tapi sering meledak. Makanya mau bikin jembatan dari Merak ke Lampung berat. Kalau ada ledakan gunung, berantakan nanti jembatan. Sudah rencana tadinya. Tadi Tommy Winata siap mau bikin 100 triliun apa? Jembatan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ternyata rawan meledak si gunung yang dilewati ini. Wa tsaniha qauluhu ta'ala wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' ay minal hijarati lama yansadi' fa yakhruju minhu al-ma' fa yakunu 'ainan la nahron jariyan. Di antara batu itu meledak menjadi apa? Sumber air. Enggak menjadi sungai, enggak terjadi mata air. La nahron jariyan, bukan bengawan yang mengalir. Ai annal hijaratah qad tanda bil ma'i. Qad apa? Tanadda bil ma'i al-katsir. Wa bil ma'i qalil. Wa fi dzalika dalil tafawut rutubah fiha. Jadi ukurannya itu mana? Ukurannya rutubah. Apa rutubah itu apa rutubah? Bukan. Apa? Lembab. Kelembaban. Kalau kelembabannya kuat, meledak. Kalau enggak, ya enggak. Di dalam tanah itu. Ini ilmu namanya. Ilmu apa namanya? Ilmu apa yang namanya? Geologi. Enggak diajarkan? Enggak. Ini geologi ya? Wa annaha qad takthur fi halin hatta yakhruju minha ma yajri minhu al-anhar. Kadang-kadang airnya itu dengan lembabnya yang sangat lembab, airnya banyak sehingga meledak menjadi sungai. Wa qad takil, kadang sedikit. Tergantung air dalamnya itu. Semua yang bikin, siapa yang bikin? Allah. Kita tinggal makainya. Lah makainya tergantung kita punya ilmu apa tidak. Contoh misalkan, kalau orang nggak punya ilmu, ya keruk-keruk batu. Harganya mahal apa murah batu? Murah. Punya ilmu, di dalamnya ada uranium, di dalamnya ada nikel, di dalamnya ada, wah ini. Jadi
kaya raya. Ada minyak, ada gas. Tapi kalau nggak punya ilmu, jual batu, ya kan mudah batu dijual. Murah apa mahal? Murah. Tapi dengan ilmu di dalam batu ini nggak sembarangan. Ada gas, ada besi-besi, ada berlian. Di Martapura di mana? Kalimantan Selatan itu. Ada maning, apa? Mangan. Ada boksit, ya. Uranium yang dibutuhkan nuklir. Ada nikel yang dibutuhkan aki baterai. Lithium apa bikin apa? Sama aja ya. Lithium LF itu ya. Yang debatnya Gibran tuh. Jadi dia paham apa enggak dia ngomong ya? Paling menghafalkan. Kayak saya nggak paham enggak. Saya baca mana ini, saya nggak paham enggak. Bukan bidang saya nggak paham. Jangan sok aksi paham. Ya cuma saya membaca ini. Kata Rozi ini gitu. Di dalam tanah itu ada air. Semakin lembab, semakin banyak airnya akhirnya bisa meledak. Bisa menjadi danau atau bengawan. Saya hanya baca dari sini, tidak bisa menjelaskan lebih dari itu saya. Bukan bidangnya. Wa ula qulubun fi nihayat salabah. Nah, hatinya orang Yahudi itu fi nihayatis atose pol. Keras pol. La tanadda bi quwwi syai'in min al-mawa'id. Tidak bisa meledak dengan mau'idhah. Dikasih mau'idhah hasanah. Wala tansyarahu lidzalik. Hatinya tidak menerima, tidak legowo dengan mau'idhah. Wala tatawajjah ila ihtida, dan tidak menuju ke mendapat hidayah. Jadi hatinya orang Yahudi itu atos mana dengan batu. Keras mana dengan batu. Keras hati orang Yahudi. Kalau batu bisa meledak. Dorongan dari dalam air mengumpul jadi satu airnya, kemudian tergantung lembabnya meledak, bisa jadi danau, bisa jadi bengawan. Hati orang Yahudi lebih keras dari batu. Jadi nas Al-Quran nih. Jangan harap bisa damai dengan Yahudi, jangan harap. Gus Yahya kan mau mencoba melakukan perdamaian antara Palestina dan potong telinga saya. Potong telinga, leher saya potong. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina kamu akan jumpa orang yang paling benci kamu sampai kiamat. Itu orang musyrik dan Yahudi. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Tapi kamu akan jumpa orang yang simpatik pada Islam, senang pada kamu Muhammad, senang pada kamu, cinta kamu lah. Siapa? Orang Kristen. Karena di antara mereka ada yang hatinya tidak sombong. Bahkan kalau di antara mereka mendengar Al-Quran bisa menitikan air mata. Wa idza sami'u ma unzila ila rasulil minal haq ma unzila minal haq taro a'yunahum tafidu minad dam. Satu negara jadi Islam semua. Bizantium, Romawi Timur, Turki, sekarang Islam semua. Afrika Utara, Mesir sampai Maroko, Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko, Kristen semua tadinya. Sekarang Islam semua. Ya walaupun masih ada. Itu tandanya Islam toleran. Seandainya Islam nggak toleran, nggak ada Kristen di Syria, di Lebanon, di Turki, nggak ada kalau nggak toleran. Asal tidak memusuhi Islam. Kalau musuhnya jadi perang. Contoh, yang madhab ortodok, Kristen ortodok, pusatnya di Mesir, di Alexandria, nggak pernah perang dengan Islam. Karena nggak saling benci. Tapi kalau Katolik perang salib berapa tahun? 350. Itu perang salib yang berakhir dengan kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan Ortodok nggak pernah perang. Nah, Kristen Syria, Lebanon, Afrika Utara, Mesir itu Ortodok madhabnya. Pausnya bukan di Vatikan, pausnya di Alexandria, pausnya itu. Kalau di Vatikan Katolik.
kalau milih paus, kalau pausnya mati, kalau milih paus, 12 orang uskup atau kardinal bersemedi, nanti dari cerobong keluar asap. Tunggu kalau orang puluhan ratusan ribu di halaman gereja Petrus itu. Nunggu keluar cerobong. Kalau cuma cerobong, oh sudah berhasil. Sudah berhasil dapat ilham. Nanti diumuman, oh yang jadi paus, kalau udah keluar asap. Masya Allah, itu mistik banget, mistik klinik. Kampungan. Makanya Protestan nggak percaya Protestan. Ini Katolik. Lama, kadang ditunggu lama, kadang cepat. Tergantunglah si rapatnya orang 12 ini. Rapat atau rundingan, minta petunjuk pada Tuhan. Kalau dia berhasil ketemu si A, itu akan keluar asap dari cerobong. Wah, itu orang tepuk tangan di halaman gereja itu, di halaman yang luas itu. Apa? Ya sebutnya asap hitam ya. Kalau hitam mah? Oh, belum berapa. Itu kan kampungan banget cara berpikir itu. Padahal itu di Italia itu. Di Italia adanya. Ada karo Indramayu. Cara berpikirnya orang kerangkeng sama. Wa'alam annafya belum. Wa qala ta'ala yashaqqaqu ayatashaqqaq. Fudhimat ta. Asalnya gimana? Yatashaqqaq. Taknya diidghamkan kepada shin menjadi yashaqqaq. Nanti belum dikenakan belum? Belum ya. Kelas berapa? Bukan idgham tajwid, idgham nahwu. Idgham nahwu. Pasal idgham di alfiyah tuh. Ada kelas berapa? Apa? Ya diajarkan kelas 9, ya. Tenyaho. Poho ya. Yadzakar asalnya yatadzakar. Taknya dituang pada zal, makanya bacanya yadzakar. Ada di bab idgham namanya. Idgham nahwu, idgham tajwid. Tajwid ya anak di musola ngerti. Wa qala ta'ala ya ayyuhal muzzammil. Artinya ya al-muddaththir asalnya wa talitu qala ta'ala wa inna minha lam yahbitu min khasyatillah wa alam anna fi iskalan. Ini beberapa muskil nih. Anna fi askalan wa huwa annal hubut min khasyatillah sifatul ahya al-uqala wal hajaru jamadun fatahaqqaq dzalika fi. Yang namanya turun dari atas ke bawah itu kan wataknya yang punya nyawa. Pohon turun dari bawah, buah atau manusia atau binatang. Ini batu turun dari atas ke ini gimana nih? Masa ada batu turun? Walihadzal iskal dzakaru fi hadzal ayat wujuhan. Karena ada muskilah ini maka ada beberapa wajah. Beberapa versi dalam menafsirkan ini. Ahaduha qaulu Abi Muslim al-Khurasani khassatan wa huwa anna ad-dhamir fi qouli ta'ala wa inna minha raji'un ilal qulub. Jadi wa inna minha apa? Wa inna minal qulub, bukan minal hijarah, bukan. Itu pendapatnya Imam Abu Muslim al-Khurasani. Fa innahu yajuzu 'alaiha khasyat. Ya, sudah pasti kalau hatinya takut. Wal hijaratu la yajuzu 'alaiha al-khasyah. Kalau batu mana takut, mana batu takut. Wa qad taqaddama dzikrul qulub kama taqaddama dzikrul hijarah. Aqsa ma fil bab maksimal begini. Annal hijarata aqrabul madhkurin illa anna hadzal wasfa lamma kana laiqan bil qulub dun hijarah wajaba ruju'ul hadza ad-damir ila qul duna hijarah.
persamaan antara hati yang keras, wangkot, angas, sombong, apa? Hati yang keras sama dengan batu, persamaan sifatnya. Nah, maka wa inna minha minal qulub saja. Toh nanti juga tujuannya sama. Kalau diartikan antara qulub dan batu gitu. Pendapatnya Abu Muslim al-Khurasani. Wa taradu Ali bin Wajin. Disangkal, dikanter dari dua hal. Al-awwal, pendapat Abu Muslim disangkal. Didebat. Anna qalahu ta'ala fahiya kal hijarati au ashadda qaswah jumlatun tamah. Ini jumlah yang sempurna ini. Rangkaian kata yang sempurna. Tsumma btada ta'ala fa dzakara hal hijarah. Kemudian Allah mulailah menggambarkan sifatnya batu. Biqouli ta'ala wa inna minal hijarati lam yatafajjaru minal anhar. Di antara batu ada yang terbelah kemudian mengalirlah bengawan. Fa yaju fi qouli ta'ala wa inna minha lam yatu min khasyatillah. Ya batu. Kan ini yang tadi yang di antara batu ada yang pecah kemudian mengalirkan bengawan. Berarti domirnya ke sana domirnya. Inna minal hijarah. Dan sekarang lam itu minha kemana? Ya hijarah, masa qulub. Itu artinya. Ayyakun rajulaiha. Atsani annal hubuta yaliqu bil hijarati la bil qulub. Yang namanya turun itu memang layak untuk menjadi sifatnya batu. Batu turun, masuk akal enggak? Batu gelundung. Masuk akal enggak? Tapi kalau hati gelundung, ada enggak? Hati orang gila pun gelundung. Falaisa ta'wil hubut aula min ta'wil khasyah. Maka lafal hubut itu artinya khasyah, takut kepada Allah. Batu bisa turun dari atas ke bawah, artinya apa? Takut kepada Allah. Tidak sombong. Tapi di antara hati manusia seperti Yahudi tidak bisa turun. Tetap pada posisi wangkot, angas, sombong, menantang, kufur. Wa tsaniha qaulu jam'in minal mufassirin. Ada yang berpendapat yang diikuti oleh beberapa mufassirin, inna ad-dhamiru 'aidun ila hijarah. Wa inna minha itu minal hijarah. Lakin la nusallim anna al-hajar laysat hayya 'amilah. Dan saya tidak setuju kalau ada yang pendapat mengatakan batu enggak bernyawa. Batu enggak berbuat. Batu itu hidup. Batu itu amilah. Berbuat. Bainu. Anal murada min dzalika Jabal Musa. Ayo. Gunungnya Nabi Musa diangkat oleh Allah. Di atas kepalanya orang-orang Yahudi. Gimana? Gimana Mbak? Ayatnya gimana kemarin? Sudah lewat kemarin gimana? Wa idh akhadha mitsaqan. Baca cepat-cepat lah. Wa idh akhadha mitsaqakum wa ja'ala fawqakum tur. Baca. Tidak berdadak. Gimana? Wa rafa'na fawqakumut tur. Tuh, gunung bisa diangkat di atasnya kaum Bani Israel dan Allah menyumpah Bani Israel dengan diancam dengan gunung ini. Kalau enggak, saya jatuhkan gunung ini. Mereka bersumpah. Ya. Bayan annal murada min dzalika Jabal Musa. Gunungnya zaman Nabi Musa, hina taqta wa tajalla lahu rabbuh. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Saya ingin melihat engkau ya Allah. Enggak akan bisa, kamu enggak akan kuat enggak. Maksa, enggak bisa. Insya Allah bisa. Ya udah lihat gunung loh, enggak usah lihat saya, lihat gunung. Melihat gunung meledak, puar, kaget Nabi Musa. Apa fasaiqa? Gimana fakhorasa? Eko. Nabi Musa pingsan sampai. Makanya jangan ingin lihat Allah lah, lihat tsunami aja ngeri kayak gitu. Atau lihat kebakaran tungku nikel di Morowali aja. Lihat gunung meledak dengan api yang kayak gitu aja kita ngeri kan? Apalagi lihat Allah, lihat siksanya dan lihat
pahalanya yang tidak terbayangkan. Lihat orang cantik di dunia aja kadang kita ngeces. Apa lihat orang cantik di surga? Gak usah ingin lihat lagi lah. Nanti aja ketemu di sana. Kalau sekarang alat TV aja apa adanya lah. Ya Allah. Pesek, pendek, hitam, bedekel. Ya Allah. Dilihat sepet, dilihat tuh sepet. Masya Allah. Ngerti gak sepet? Ada perempuan dilihat tuh sepet gitu. Masya Allah. Mata tuh sepet lihatnya. Kalau cantik Sakopa, cantik saya tahu. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala khalaqa fihi al-hayata wal aqla wal idrak. Allah menciptakan dalam batu itu kehidupan, akal dan pemahaman. Batu yang bisa hidup, berakal dan paham, memahami sesuatu. Wa hadza ghairu mustab'adun fi qadratillah. Ini ngendikane Imam Razi berkomentar wa hadza ghairu mustab'adun fi, ini tidak jauh atau tidak mustahil bagi Allah yang sangat berkuasa. Allah memberikan akal pada batu. Mustahil enggak? Allah memberikan ilmu, idrak, pemahaman, kecerdasan pada batu. Mustahil enggak? Wa nadhiru qalu ta'ala qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Di akhirat nanti mulut mungkir. Mulut apa? Enggak ngaku. Tapi nanti kulit, apa lagi yang ngomong? Tangan ngomong, ya saya melakukan dosa ini. Kenapa kamu ngomong? Kata yang memberi kemampuan kulit bisa ngomong siapa? Allah. Qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi yang mengalahkan kita, yang merugikan kita? Qalu, kulit jawab, antaqana Allah. Allah yang berikan kita mampu berkata. Allazi antaqa kulla syai', yaitu Allah yang memberikan kemampuan berkata kepada setiap sesuatu. Jadi kalau di sini batu turun dari atas ke bawah karena takut pada Allah, mustahil tidak. Fakama ja'ala jild yantiq wa yasma' wa ya'qil fakadzalikal jabal wasafahu bil khasyah. Maka seperti Allah menjadikan kulit bisa ngomong, bisa mendengar, bisa berakal. Begitu pula di sini dalam hal ini gunung yang disifati dengan khasyah, batu sih. Di antara batu ada yang gelundung atas ke bawah karena takut pada Allah. Wa qala aidan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya saya turunkan Quran ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan tunduk, akan takut tunduk karena takut kepada mutasaddian, hancur. Mutasaddian, gempa apa namanya? Tasaddu'. Goncang, tasaddu'. Jadi seandainya Quran saya turun pada gunung akan hancur. Dan pada manusia malah angop malah. Dibacakan Quran kepada santri takofa malah angop naon angop teh. Itu manusia tuh. Coba dibacakan pada gunung bisa tunduk. Quran. Seperti dulu Imam Sa'id bin Zubair diperintah oleh Hajjaj pada tentaranya, polisinya lah. Tangkap itu Sa'id bin Zubair. Waktu dicari lagi sholat. Komandan yang menangkap namanya Multamas. Kolonelnya lah. Lagi sholat ditunggu. Sampai kan Khalifah memanggil Anda. Ya, ayo. Kenapa Anda menyerah? Enggak, sama sekali enggak beralasan. Enggak, ayo kalau saya harus dipanggil Khalifah harus taat atau rakyat biasa. Di tengah jalan padang pasir kemalaman. Ya harimau, ya ular, ya semua keluar.
Tapi semua hormat pada Imam Sa'id bin Zubair. Yang orang tadi diem gitu loh, tunduk diam aja. Malah ini si yang nangkap ini malah pegangan Imam Sa'id semua ketakutan. Sampai di Damaskus langsung dibunuh oleh Yazid. Hajjaj, bukan Hajjaj, maaf, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Panglimanya Abdul Malik bin Marwan. Kalau Yazid bunuh Sayyidina Husain di Karbala Yazid. Kalau ini Hajjaj, panglimanya. Hajjaj itu orang Taif, Hajjaj itu. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Yang turunannya orang yang dulu melempari Rasulullah dengan batu di Taif. Pokoknya kalau cerita wataknya orang Arab yang asli, jangan lihat agamanya loh, watak. Orang Jawa jauh lebih baik dari orang Arab. Paham tidak? Ya ulama tangkap bunuh, itu aja sudah. Sahabat dengan sahabat perang. Jangan lihat agamanya, jangan lihat imannya, jangan lihat wataknya. Aisyah dan Sayyidina Ali perang. Sayyidina Ali dan Muawiyah perang. Korbannya ribuan. Kita kan jangankan turunan Karbala, cucunya Rasulullah bunuh semuanya dengan saudara-saudaranya 84 orang. Kita jangankan cucu Rasulullah, cucunya Mbak Khalil Bangkalan nggak berani. Jangankan cucunya kucingnya saya nggak berani. Ya, itu orang Jawa, bagus akhlaknya. Dan mereka yang perang ini menyaksikan turunnya Quran. Paham tidak? Yang perang itu menyaksikan, mendengar turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu yang perang. Sayyidina Ali dengan Aisyah. Di belakang Aisyah ada Tolha dan Zubair. Sahabat besar juga. Bukan sembarang sahabat itu. Tolha dan Zubair. Dari kedua belah pihak yang mati. 3.000-an. Dari kedua belah pihak. Gugur. Setelah itu perang dengan Muawiyah bin Sufyan. Pihak Sayyidina Ali ada Ammar bin Yasir. Ada Al-Qarni. Siapa? Uwais Al-Qarni. Pihak Sayyidina Ali. Di sana ada Amr bin As. Walhasil semua orang yang perang ini orang yang menyaksikan turunnya santri Tsaqafah enggak. Aduh. Malah dibaca malah angop malah. Tapi wataknya والتقدير أنه تعالى لو جعل فيه العقل والفهم لصار كذلك. Artinya kalau Allah menghendaki gunung, batu punya akal, punya pemahaman, kecerdasan, mustahil tidak. Langsung jadi. Waruya annahu hanna jaza' li su'udi Rasulullah SAW al-minbar. Waktu Rasulullah pertama khutbah di Jumatan di Madinah, yang namanya masjidnya bukan kayak masuk sekarang, jangan cuma ada batasnya itu masjidnya itu. Sudah ada pohon korma. Nah, Rasulullah kalau khutbah pegangan pohon korma itu. Kalau khutbah lama-lama bisa bangun, kormanya ditegur, ganti mimbar, nangis kormanya. Banyak orang dengar, mendengarkan korma yang biasa dipegang untuk pegang Rasulullah khutbah. Dulu nggak belum cuma halaman dibatasin. Ini masjid batasnya ini. Nabi Muhammad khutbah pegangannya pohon. Saya setelah lama-lama dibangun. Ada dana lah. Bangun. Korma ditegur. Ganti mimbar. Nangis. Wa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lama atahul wahyi fi awal ba'ats wa sarafa an-nabi ila manzilih salamat alaihi al-ashjar wal ashjar wa kulluha kan taqul assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu Iqra dengan rasa ketakutan, rasa gemetar, turun dari Jabal Nur, Gua Hira, batu semua nyalamin. Pohon-pohon semua nyalamin. Mustahil enggak ini? Mustahil enggak? Enggak. Qalu ghairu mumtani. Ay yakhluqa fi ba'd al-ahjar aqlun wa fahmun hatta tahsukhah. Demikian pula batu
takut kepada Allah kemudian gelundung ke bawah, mustahil tidak. Hal ini menjadikan Siti Khadijah jatuh cinta pada Nabi Muhammad ini. Khadijah kan di atas, naik ke atas rumah. Menunggu orang-orang bawa dagangannya kembali pulang. Ada yang aneh. Ada awan mega berjalan melindungi satu onta. Tiba Muhammad. Tanya si Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Maisarah, kenapa seperti itu? Ya nggak tahu. Selama perjalanan, saya selalu mendengar suara Assalamualaikum ya Muhammad. Batu, pohon, salam semua. Langsung kalau dia jatuh cinta. Usia udah 40. Nabi Muhammad masih 25. Wa ankaratil mu'tazilatu hadzat ta'wil. Mu'tazilah enggak percaya batu bisa ngomong. Pohon bisa ngomong. Madhab rasional. Madhab apa namanya? Apa? Islam liberal. Tapi beda jauh alim-alim. Mu'tazilah itu alim-alim. Pencetus Balaghah Amr bin Ubaid. Itu muridnya Wasil bin Atha. Orang kedua Mu'tazilah yang mencetuskan ilmu Balaghah. Ibnu Sina juga keluarga Syiah sebenarnya. Tapi Ibnu Sina karena filsafat jadi enggak kelihatan Syiahnya. Lima anna indahum al-binyah wa i'tidal mizaj syaratu qabul hayah wal aql wala dilata lahum ala ishtiratil binyah illa mujallad isti'dad. Bentuk, format. Allah menciptakan batu, nggak mungkin punya akal. Gitu kata Mu'tazilah. Formatnya, bentuknya apa? Batu dibikin dari apa sih? Format, bentuknya, strukturnya. Nggak mungkin dia punya akal. Kalau binatang mungkin. Binatang. Apalagi manusia. Batu nggak mungkin dari format. Wujudnya bener nggak? Maka Mu'tazilah nggak percaya. Terus ditunjukkan bukti-bukti yang tapi ya ada saja namanya ketika Islam dipegang oleh Mu'tazilah, Ma'mun, Khalifah Ma'mun, maju sekali keilmuan, kecerdasan, intelektual. Naik Khalifah Mutawakkil, dari Mu'tazilah itu Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, 3 khalifah, 3 raja. Ganti Mutawakkil nggak mau Mu'tazilah, Asy'ari. Merosot. Orang nggak lagi menciptakan, paling menazomkan. Nahwu sudah ada, tinggal di nazom Ibnu Malik, Amriti. Jadi nazom butuh keterangan, syarah. Jadi syarah kelebaran apa? Ikhtisar. Mukhtasar. Masih kurang lengkap syarahnya, hasyiah, catatan pinggir, not. Jadi nggak ada karangan ilmu, nggak ada ngarang, tinggal yang ada di itu disyairkan, Kalau dulu zaman Mu'tazilah mencetuskan ilmu nahwu Sibawayh, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ilmu kalam Wasil bin Atha, ilmu hadis siapa? Syekh Abdul Rahman Hurmuzi. Ilmu pencetus. Kalau belakangan setelah Asy'ari, madzhab Islam Asy'ari, nggak ada yang cerdas kecuali menazomkan, mengikhtisar, mensyarahi. Nanti ada madzhab Asy'ari yang cerdas. Sangat lama tapi mundur, vakum lah pemikiran Islam vakum, muncul Asy'ari yang cerdas, Abdurrahman ibnu Khaldun. Khaldun Asy'ari madzhabnya Ahli Sunnah, cerdas, menggagas ilmu sosiologi. Paham tuh? Lah Mu'tazilahnya dipecatin oleh Khalifah Ahli Sunnah yang tadinya pegang pendidikan, pegang dirijen pendidikan atau agama atau apa fatwa, pecatin semua oleh Ahli Sunnah.
oleh gubernur Dailam Syiah namanya Ibnu Ibad. Ente di situ di Baghdad, di Damaskus, di Mekah, Madinah gak terpakai ya. Sini. Jadi apa namanya? Apa orang pidato apa namanya? Apa pidato? Urbanisasi ya. Terakhir, ulang Mu'tazilah pindah ke Syiah. Imigrasi. Jadi dari situ Syiah mulai menjadi mazhab intelektual. Dari Syiah itu partai politik saya tadinya partai politik saja. Hanya politik lah. Setelah abad keempat, orang Mu'tazilah diusir dari ahli sunnah pindah ke Mu'tazilah. Syiah menjadi mazhab intelektual. Mazhab skolastik lah. Mazhab rasional. Lahir ilmu kalam, filsafat, pinter. Tapi anehnya orang Syiah, heran dengan Syiah itu. Dalam intelektual cerdas, tapi tetap fanatik. Imam 12, sudah nggak bisa ditawar dulu. Imam 12 sudah. Ali, Hasan, Husain, Ajrabidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Ali Musa Al-Kadzim, Ali Udham Al-Jawad. Mau nggak mau. Padahal cerdas. Cerdas itu berpikir kan. Enggak. Tetap ini cerdas, tapi filsafat maju, tapi imam tetap 12. Dan imam itu maksum. Enggak salah, imam itu enggak salah. Jadi sampai sekarang pun, seluruh Iran, kalau kita MWC, itu dipegang oleh mula. Namanya apa? Panggilannya apa? Mula kiai. Ada 1 juta mula di Iran tuh yang mimpin MWC. Nanti yang 1 juta dipimpin oleh 84 Hujjatul Islam. Hujjatullah. Namanya anggota Majelis Wilayatul Faqih. PW. Nah, yang 84 orang dipimpin oleh Ayatullah 12. Sama dengan Katolik 12. Puncaknya yang memimpin 12 itu Ayatullah Al-Uzma. Imam Khomeini, sekarang Ali Khomeini. Nah, Ayatullah Al-Uzma ini tidak boleh salah. Karena apa? Selalu mendapat bisikan ilham dari Muhammad Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam ke-12. Barang siapa melawan Ayatullah Al-Uzma, hukum yang bunuh. Jadi dulu waktu di Perancis berjuang sama-sama Musa Bani Sodar, Abul Hasan Bani Sodar, Mahdi Bazarjan, Muhammad Qutb Zadah, pejuang-pejuang di pengasingan di Perancis, pulang mendirikan negara Islam, Syah Iran lari, anak buah Syah Iran dibunuh semuanya. Setelah jadi Mahdi Bazarkan Perdana Menteri, Abul Hasan Perdana Menteri, Abul Hasan Presiden, Mahdi Bazarkan Perdana Menteri, Qutb Zadah Menteri Luar Negeri. Ngelawan sama Imam Khomeini. Ngelawan ada konflik lah. Semua hukum mati semua. Yang Abu Musa bin Sodar lari kembali ke Perancis, yang Mahdi Bazarkan dan Qutb Zadah eksekusi mati. Karena melawan Imam Al-Uzma yang selalu benar, nggak mungkin salah, maksum. Kenapa? Mendapat bisikan selalu pengarahan dari Imam Mahdi Al-Muntadhar. Yang lucu madhab Ismailiyah lucu. Kalau Ismailiyah imam cuma 7. Tapi Iran sendiri tidak mengakui, mengatakan sesat. Jadi imam itu Ali, Hasan, Husain, Ali Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Ismail. Kalau Ismail itu anak pertamanya Imam Ja'far mati duluan. Imam Ja'far masih hidup, Ismail sudah meninggal. Kata Imamiyah, karena sudah mati ya pindah dong. Gantian Ja'far, adiknya Ismail namanya Musa Al-Kadzim. Kalau katanya kelompok Ismailiyah, enggak. Walaupun Ismail sudah mati duluan, tetap gantinya Ja'far. Tetap gantinya Ja'far siapa? Ismail, udah mati duluan. Ini sudah enggak mudeng belas ini. Walaupun Ja'far mati duluan, walaupun Ismail mati duluan, tetap ganti Imam Ja'far Ismailiyah. Dan imam sampai di sini. Udah, hanya 7. Namanya Sab'iyah atau Ismailiyah. Ini berkembang di India, Pakistan. Dulu Binazir Bhutto, Ali Bhutto, Ismailiyah itu.
Abdul Karim Khan, pengusaha internasional, konglomerat internasional dari Pakistan, itu juga Ismailiyah. Kalau ente bisa terangkan Syiah seperti itu, berarti ente Syiah. Kalau mengamalkan saya bisa apa aja lah. Ini bukan berarti saya berantamnya Syiah. Orang dulu Syiah saya gitu. Enggak sekali-kali pas saya ini misalnya Syiah, mendetil banget. Syiah ini berarti ini. Goblok. Saya menjelaskan Mu'tazilah bisa detail. Saya menjelaskan Wahabi bisa detail saya. Yang Wahabi, kenapa lahir Wahabi, di mana lahirnya, di Daraiyah, siapa pendirinya, waktu itu siapa saingannya atau gimana akibatnya lah. Siapa yang Wahabi? Bukan saya Wahabi, bukan. Menjelaskan Kristen saya bisa. Ortodok, Katolik, Protestan bisa saya. Artinya bisa apal itu. Bukan berarti dadak baca enggak. Lagi tidur bangunin. Protestan itu kapan lahirnya? Saya bisa jawab. Lagi tidur, dibangunin. Protestan kapan lahirnya? Oh abad 16. Siapa yang pendirinya? Martin Luther dari Jerman. Bisa waktu tengah-tengah tidur bisa. Itu namanya paham betul namanya. Kalau nanti dulu saya lihat bukunya, itu dia namanya. Itu kamu ya. Nanti dulu saya lihat bukunya tuh. Wa wajib alla yaltafit ilaihim. Masya Allah. Kata Razi, pendapatnya Mu'tazilah wajib gak digubris. Wajib tidak wajib. Jangan gubris pada Mu'tazilah. Wa thalithuha qaul aktsar mufassirin wa huwa anna ad-dhamir aidun ila hijarah. Anna hijarata la ta'qil wa la tafham. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan dhamir wa anna minha hijarah, di antara batu. Tapi batu bukan berarti apa? Berakal atau paham, bukan. Wa dzakaru ala hadzal qaul anwa'an ta'wilnya panjang. Al-awwal anna min hijarati ma yataradda min al-mawdil ali ila alladhi yakunu fi fa yanzil ila asfal wa ula al kuffar musirruna al inat wa takabbur. Begini, gampang takwilnya. Batu di atas, kadang longsor ya, hujan besar bisa turun nggak, bisa gelundung nggak? Begitu. Nah, hatinya orang Yahudi nggak bisa gelundung. Hatinya orang Yahudi nggak bisa gelundung. Jadi masih mendingan batu. Bukan berarti batu punya akal, nggak. Hanya begitu tafsirnya lah. Fakana al-hubutu min al-'ulu ja'al masal lil inqiyad. Bahkan gelundungnya batu dari atas ke bawah dijadikan simbol batu tunduk pada Allah. Wa qala ta'ala min khasyatillah ay dzalikal hubut law wujda min al-'aql al-mukhtar lakana bi khasyanillah. Wa qala ta'ala fa wajada fiha jidaran yang yuridu an yanqadha faqama. Batu bisa berakal? Enggak ada. Tapi ada batu yang dijadikan simbol kekuasaan Allah seperti surat Kahfi. Gimana bunyinya? Kahfi gimana? Fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha faqama. Nabi Musa dengan Nabi Khidir masuk ke desa, haus, minta air sama penduduk situ, enggak ada yang mau ngasih. Masya Allah, bakinya orang kerangkeng ya. Minta air satu cangkir, enggak ada yang ngasih, satu desa. Ya udah. Menjumpai pagar tembok miring-miring, dibenerin oleh Nabi Khidir supaya bagus lagi tembok desa itu. Nabi Musa ini orang. Nabi Musa heran. Ente itu loh. Orang ini semua bakhil, semua diminta air, nggak ada yang ngasih. Ada tembok mau gebruk, mau ambruk, diperbaiki. Nabi Musa heran terus. Kalau itu saya nggak heran ya. Saya nggak heran saya kalau itu. Satu lagi apa? Perahu dibolongin, dirusak karena nanti perahu akan dirampas oleh penguasa lah. Yang heran itu yang bunuh anak kecil itu saya masih sulit. Jumpai anak kecil lagi main bunuh oleh Nabi Khidir. Karena nanti aneh kalau besar jadi kafir. Duh ya, saya masih. Jadi kalau perahu dirusak, nanti kalau sampai ke sana nggak rusak akan dirampas oleh penguasa. Ini tembok miring-miring dibangun karena di dalamnya ada harta karun miliknya 2 anak yatim. Kira-kira nanti kalau dia dewasa bisa tahu karena ada surat wasiatnya kan. Nah kalau sampai roboh sebelum anak yatim ini besar bisa
bisa diambil oleh orang-orang bakhil ini. Itu saya masuk akal sekali. Jadi kalau bunuh anak nanti. Gimana? Falamma hatta idza jidarun qad dhahara fihi minal mailan wa muqarabatis suqut. Paparnya, tembok ini mendekati roboh, sudah miring-miring. Ma law dhahara mithlu fi hayyin mukhtarin lakana muridan lil inqidad. Nah, ini artinya tembok miring ini kalau disamakan dengan hatinya orang, hati yang sudah qalu ba'dihim bakhirun tadillul balqu min hujuratihi taru akum ma fi sujjadan lil hawafir. Kamu melihat akum tuh tumpukan tanah itu sujud karena apa? Bi khailin tadillul balqu min hujuratihi gitu ya. Taru akum ma fi sujjadan lil hawafir. Akum itu tanah gundukan sujud. Ini kan bahasa masa tanah sujud gitu. Satu lagi. Lamma ata khairuz zir khabaruz zir tad'at. Apa? Zubair ya. Lamma ata khabaruz Zubair itu. Surul Madinah wal jibal khusha'. Ketika datang khabar zir. Ya, maka kota goncang, temboknya kota goncang dan gunung pun menjadi khusyuk. Wajah awal ma dhahar fil aqum atal hawafir ma adam intina'iha min daf'i dhalik an nafsiha kasujud minha al lil hawafir. Artinya tak undukan ke sujud, itu kan bahasa metaforis. Wa kadzalika tsani ja'ala ma dhahara fi ahli Madinah min athar jaza' kal khusyu' wala hadzal wajh ta'wilu ahli nadhar qalu ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Semua baca tasbih kepada Allah, langit, bumi dan apa yang ada di bumi, semua segala suatu makhluk membaca tasbih kepada Allah. Perkutut, merpati, jago, semua lagi tasbih itu. Kamu aja nggak paham. Kamu nggak paham itu tasbih semua itu. Apalagi yang beo, subhanallah. Kalau ada lewat itu kan ya, burung kutilang ya, kutilang. Kalau kita lewat dia, subhanallah. Betul, benar. Jadi waktu zaman Jepang datang, ada orang punya beo. Beonya pintar bahasa Belanda, beonya ini. Wah, kalau Jepang tahu orang bunuh ini, berarti kamu antek Belanda. Jadi beonya ditaruh di WC. Sampai 3,5 tahun, kan terus merdeka tuh. Ya beo nggak bisa ngomong kecuali menirukan orang yang lagi di WC itu. Beonya setelah 3,5 tahun tidak bisa ngomong. Bisa cuma menirukan suara yang ada di Walillahi sujudu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepada Allah sujud apa yang segala ada di bumi, langit dan bumi. Al-ayah. Wa qala ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pohon sujud. Al-wajhu tsani fit ta'wil itu ada Qur'annya tuh. Bintang, pohon sujud. Sama aja kan batu sujud. Sama. Kalau mau takwil, kalau enggak takwil ya apa adanya berakal, hidup, berakal. Kalau mau takwil ya pokoknya tunduk. Kalau nggak usah kayak Mu'tazilah menentang, nggak masuk akal, nggak usah. Kata Imam Razi, nggak usah digubris pada Mu'tazilah, la yutafat ilaihim. Imam Zamakhsyari, mertuanya Mu'tazilah, debat. Kenapa Allah tuh membunuh anak kecil dicabut nyawanya lah, masih kecil nggak punya dosa kan mati. Ya karena siapa tahu nanti jadi orang kafir. Siapa tahu, lebih baik mati dari kecil. Kata mertuanya, kenapa orang tua nggak mendidik dia supaya jadi orang Islam? Kan masuk akal, secara akal,
Orang tuanya aja didik anak itu jadi masuk Islam. Gak usah takdir Allah. Gak ada takdir Allah, gak ada. Hasil bertengkar. Kalau dibaca sampai hari kiamat gak akan selesai. Wa minal hijarati ma yanzil wa ma yanshaq wa yatazayal ba'duhum an ba'd 'inda zalazil. Coba. Batu itu ada yang turun dari atas ke bawah, ada yang terbelah, ada yang benturan satu sama lain ketika gempa, terjadi gempa bumi. Min ajli ma yuridullah bidzalik min khasyati ibadi lahu. Wa fa'in ilaihi bid-du'a wa faz'ihim ilaihi bid-du'a wat taubah. Itu semuanya adalah kehendak Allah, supaya hamba kita manusia ini fokus berdoa kepada Allah dan bertaubat. Wa tahqiqu annahu lamma kan maqsudul asli min ihbatul hijar fi zalazil asyadidah, ketika batu bisa turun atau bisa benturan ketika terjadi gempa, antahsula khasyatullah fi qulubil ibad. Kalau ada gempa, melihat gempa segitu dahsyat, tsunami atau gunung meledak, manusia takut enggak? Rasa takut. Fi qulubil ibad. Sarat tilkal khasyah kal illah al mu'athirah fi husul dzalikal hubud. Ini juga rasional nih, Imam Razi rasional nih. Kayak Mu'tazilah gitu agak tidak rasional. Ketika terjadi ledakan gunung, terjadi gempa, batu tabrakan, batu hancur dari atas ke bawah. Manusia bisa takut kan? Berarti hatinya manusia itu dipengaruhi oleh batu. Batu bisa mempengaruhi hatinya kita semua. Jadi otak-atik kakaknya Imam Razi ini. Fakalimatu min. Jadi benturannya batu ketika gempa atau gunung meledak mempunyai bekas berpengaruh pada terjadinya khosyah pada diri manusia. Fil qulub, dalam hati manusia. Fakalimatu min al-ibtida' ila ghayah. Faqalu min khasyatillah ay bisababi an tahsula khasyatullah fil qulub. Itu batu itu menyebabkan hatinya manusia jadi takut pada Allah. Al-wajh tsalits ma zakar Jubai, ini orang Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai dan Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim bapak tirinya Imam Asy'ari. Bapak tirinya Imam Asy'ari. Sering berdebat dengan mertuanya itu. Wa annahu fassara hijarah bil bardil ladzi yahbitu min as-sahab. Imam Jubai menafsiri di antara batu ada yang pecah dan mengalir air dari bengawan. Itu bukan batu, bukan. Apa? Embun. Jadi bengawan. Jadi air. Embun mananya, bukan batu. Takhwifan min Allah li ibadihi, agar hamba Allah takut kepada Allah. Dia jerahum bihi. Qala wa qalu ta'ala min khasyatillah ay khasyatallah. Yanzilu bi takhwif lil ibad au bima yujibul khasyalillah. Kata Imam Jubai, dengan adanya batu bisa menjadi mendatangkan air, sungai, bengawan, itu supaya hati manusia juga ada rasa takut pada Allah. Nah, Yahudi nggak bisa takut dengan itu semuanya, berarti Yahudi hatinya lebih atos, lebih keras daripada batu, lebih keras. Kama yuqal nazal Quran bi tahrimi kada wa tahlil ay bi ijab dzalik 'ala nas. Seperti ayat Quran itu ada yang menunjukkan ini haram, ini halal, supaya manusia tunduk pada aturan itu. Qala qadi hadza ta'wil tarkun lidh-dhahir min ghairi darurah. Li'anna al-barda la yusab bil hijarah. Takwilnya Jubai ini menyimpang jauh ini, kata Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, gurunya Imam Haromen. Imam Haromen gurunya Imam Ghazali. Ya Allah, enggak apa-apa. Imam Abu Bakar Al-Baqillani gurunya Imam Haromen. Imam Haromen gurunya Imam Ghazali. Ghazali punya murid Syahristani. Syahristani punya murid ini Imam Razi. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid As-Sanusi, As-Sanusi punya murid Ad-Dasuki, punya murid Al-Baijuri. Tapi antara Imam Asy'ari dan Baqillani ada satu yang
yang hilang kitabnya. Abdullah Al-Bahili dan Ibnu Hajib. Itu murid Asy'ari langsung. Tapi kitabnya nggak ada. Hilang kemana, kan sering dibakar kitab itu dulu. Waktu perang Hulakokan, Jenghis Khan, Timur Leste membakari kitab di perpustakaan bakarin. Barangkali ketika itu hilangnya. Sehingga Imam Asy'ari punya murid Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Al-Baqillani. Al-Baqillani nggak menangi Imam Asy'ari, nggak jumpa Imam Asy'ari, nggak. Qala Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, hadza ta'wil. Ta'wil tadi ta'wilnya Al-Jubai tadi, apa namanya, embun. Itu jauh sekali dari kenyataan. Kenapa? Li'annal barda la yusabil hijarah. Tidak mungkin embun dilapalkan, diredaksikan dengan batu, nggak mungkin dong. Nggak mungkin embun kalau dengan batu. Mana? Jauh banget. Li'annahu wa in ishtadda 'inda nuzul fa ma'un fil haqiqah. Karena embun itu walaupun turun dari atas kan turun, netes turun ke bawah. Walaupun itu turunnya sangat kuat, tes gitu. Karena hakikatnya itu air. Wa li'annahu la yaliqu dzalik bitas, yang jelas embun disebut batu pantas enggak? La yaliqu, tidak layak. Bahasa la yaliqu bahasa Indonesia la yaliqu, tidaklah layak. Nah, kalau bahasa Arabnya tidak laik, tidak laikun, tidak layak. La yaliqu. Bahasa itu saling mengisi kok, bahasa itu. Ya memang Al-Quran sekian persen, ya, ada bukan Arabnya banyak di Quran ini. Jahannam, Firdaus, bukan bahasa Arab. Ada di Quran kan, Firdaus, Jahannam. Apa lagi? Apa? Kirtos, ya Kirtos. Di bahasa Brazil, bahasa Brazil, bahasa Argentina, bola tuh permisi. Saling masuk. Apalagi majelis, dewan, musyawarah, wakil, rakyat. Arab semua itu majelis, dewan, perwakilan, musyawarah, rakyat. Arab semua. Pokoknya kalau kita ngobrol 5 menit, Arabnya banyak. Nah, gimana kabarnya? Arab kabarnya. Sehat, walafiat, Arab. Ente sekarang bisa kuat ya. Kuat itu bahasa Arab. Ya, karena saya selalu istiqomah. Tafran, bahasa Arab tafran, bangkrut. Tafron, kita tafran, orang itu bangkrut tafran. Ludes, artinya ludes. Amma qaluhu ta'ala, wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah itu lupa dari apa yang kamu kerjakan. Fal mana anna Allah ta'ala bil mirsad hal yaulil qasiyatil qulubuhum. Artinya Allah itu selalu mengintip, mengawasi hatinya mereka yang keras-keras itu. Wa hafidun a'malihim, dan sangat hafal. Allah itu hafal dengan perbuatan mereka, amal mereka. Muhsin laha, menghitung perbuatan mereka. Fa yujazihim, Allah akan membalas mereka biha dengan amal-amalnya itu fid dunya wal akhirah. Wa qaul ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya, sama dengan firman ayat, tidaklah Allah itu pelupa, sama dengan wa ma ghafil amma ta'malun. Wa fi hadza wa'idun lahum wa takhfifun kabirun liyanzajru. Ini menunjukkan Allah mengancam mereka, menakut-nakuti mereka. Allah enggak lupa loh kelakuanmu. Kalau bahasa Jawa singkat, Allah mboten sare, Allah enggak tidur. Allah mboten sare. Ya, Pak Jokowi nyakiti Bu Mega ini, siapa tahu Bu Meganya bangun tidur, malam-malam bangun sholat. Siapa tahu mustajab sekali doanya orang disakiti itu. Du'aul madlum mujab. Ya, siapa tahu ada orang PDI yang malam-malam bangun tahajud, siapa tahu. Fa in qila hal yas'ayyu safallahu bi annahu laisa bighafil? Layak tidak
Allah disifati tidak lupa, tidak pelupa. Qulna qala qadi la yasih. Lanahu yuhimu jawazal ghafla alaih. Wasamul kadzalik. Kata Qadi Abdul Kelani memang enggak layak Allah disifati dia adalah tidak lupa, enggak. Karena Allah enggak mau kayaknya bahasa itu kayaknya boleh-boleh saja lupa. Kayak gitu. Tapi kata Imrozi, walaisal kadzalik enggak. Kata Imrozi. Li anna fi sifah min asy' la yastajib thubut syahada alaih. Karena menafikan sesuatu dari sifat dari sesuatu tidak berarti menetapkan. Gini. Ghaflah, lupa, ditempelkan sifat kepada Allah. Nah, terus Allah tidak lupa. Itu berarti sifat lupa ada tadinya. Nempel. Gitu. Saya tidak lapar. Tadinya apa? Lapar. Saya tidak bodoh. Tadinya bodoh. Kalau Allah tidak lupa. Tadinya pernah lupa ini. Enggak. Kata Qadi Bakilani. Tapi kata Imrozi memberi sifat pada sesuatu dengan nafi, dengan tidak, itu bukan berarti kemungkinan positif. Bidalil qoul ta'ala la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Apakah berarti apa kemarin ngantuk kemarin? Oh, bulan lalu Allah tidur? Enggak. Wa huwa yut'am wala yut'am. Allah memberi makan dan tidak diberi makan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.